أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, di waktu-waktu yang sudah petang ini, waktu maghrib ini, maaf sedikit terlambat waktunya karena tadi ada kesibukan mendengarkan muhafadzah anak-anak santri karena mau menjelang tes di pertengahan tahun. Baru kita dengar kita baca surat Al-Falaq. Kita teruskan penjelasan surat Al-Falaq sebagaimana yang kemarin saya jelaskan di surat sebelumnya, yaitu surat An-Nas, bahwa kedua surat ini dinamakan surat Mu'awwidzatain. Baik An-Nas ataupun Al-Falaq ini dua-duanya satu kesatuan, dua surat, tapi dalam setiap kesempatan Rasulullah selalu menyertakan keduanya. Di mana Rasulullah membaca surat An-Nas, pasti biasanya surat Al-Falaq juga dibaca. Ketika Rasulullah menganjurkan kepada sahabat, salah satunya sahabat Amir bin Yasir, salah satunya sahabat menantunya sendiri yaitu Sayyidina Ali, ataupun sahabat-sahabat yang lain, Rasulullah dalam satu riwayat hadis bersabda kepada para sahabat, "Idza akhadta madza'aka faqra' bil mu'awwidzatain." Bi ayatil kursi bil mu'awwidzatain. Al-hadits atau kama qala. Wahai sahabat, ketika engkau sudah siap untuk berbaring, berada di peraduan, mau tidur, maka bacalah ayat kursi dan surat Mu'awwidzatain. Sampai surat Mu'awwidzatain ini selalu bersamaan di dalam berbagai kesempatan, sampai para ulama juga mengikuti di dalam sholat witir. Di akhir sholat witir itu ulama menganjurkan, mengistihbabkan, mensunatkan juga membaca surat Mu'awwidzatain ini plus dengan surat Al-Ikhlas di akhir dari sholat witir. Artinya di sholat witir yang terakhir, yang satu rakaat. Ketika seseorang mau menjalankan witir, ada yang 11 rakaat, ada yang 9 rakaat, atau ada yang 7 rakaat, 5 rakaat, atau 3 rakaat. Maka di akhir witirnya itu disunatkan membaca surat Al-Ikhlas dan Mu'awwidzatain. Istilah ulama fikih juga Mu'awwidzatain. Baiklah, untuk menyempurnakan penjelasan tentang surat perlindungan ini, nah, sebagian dalam surat Al-Falaq ini akan saya terangkan tentang asbabun nuzul, sebab musabab kenapa ayat atau surat ini turun kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW.
Di dalam tafsir, baik tafsir Sawi, tafsir Jalalain ataupun tafsir-tafsir yang besar seperti tafsir Qurtubi, tafsir Imam Ibnu Katsir, tafsir Imam Fakhrur Razi, dan tafsir-tafsir yang lain, tafsir Suyuti, tafsir Baidawi, dan tafsir-tafsir yang lainnya menjelaskan, semua ulama sepakat bahwa turunnya ayat ini berhubungan erat dengan satu peristiwa yang terjadi pada diri Rasulullah SAW, di mana suatu waktu Rasulullah SAW ini merasa tubuhnya terasa berat, seperti ditelikung, seperti tubuhnya itu diikat dengan ikatan yang sangat kuat, sehingga Rasulullah itu mau melakukan apapun rasanya tidak mampu. Tubuhnya terasa lunglai, terasa habis tenaganya, seperti ditindih sesuatu yang sangat berat. Maka akhirnya suatu waktu ini berjalan beberapa hari, ada yang mengatakan beberapa bulan, bahkan ulama ada yang sepakat, para ulama sepakat mengatakan 1 tahun Rasulullah merasakan perasaan yang begitu berat itu. Akhirnya suatu waktu ketika Rasulullah sare dalam tidurnya ini, Rasulullah melihat ada dua malaikat, 2 orang laki-laki yang berada di samping peraduan tempat sarenya Rasulullah. 2 orang ini ya menyamar seperti laki-laki, tidak memperlihatkan kalau kedua orang ini malaikat. Berbicara atau berkomunikasi, mengatakan, yang satu mengatakan, tahukah kamu wahai saudaraku bahwa seorang yang sedang terbaring ini dirinya disihir oleh seseorang. Terus lantas temannya yang diberitahu itu, lah dengan apa dia disihir? Temannya yang beritahu itu, dia disihir dengan benang-benang yang ruwet, dengan bekas rambut-rambut yang telah rontok, dan dengan gigi-gigi sisir yang juga telah rusak, di mana kumpulan dan juga dengan kumpulan barang-barang tadi dikumpulkan jadi satu, terus diletakkan di satu tempat. Nah, di mana sesuatu yang dijadikan untuk mensihir itu? Akhirnya temannya ini mengatakan berada di dalam sumur. Sumur ini berada di satu tempat. Sumur ini sudah tidak dipakai untuk diambil airnya. Di mana di atas sumur ini ada pohon, di sebelahnya ada pohon kurma, yang mana atas atau pucuk dari pohon kurma ini seperti bentuk kepala setan, melengkung seperti bentuk kepala setan. Jadi memang ini sumur yang tidak dipakai, dan jarang orang yang melewati tempat itu karena memang sudah nggak terpakai sumurnya. Setelah itu Rasulullah terbangun. Terus setelah terbangun, Rasulullah tahu bahwa ini adalah mimpi dari Tuhan, ilham, memberitahu bahwa beliau diberitahu tentang sihir tersebut. Akhirnya Rasulullah memerintah kepada Sayyidina Ali, memerintah kepada sahabat Amir bin Yasir dan sahabat yang lain untuk mengambil bungkusan atau gumpalan-gumpalan media sihir tersebut. Setelah diambil, akhirnya gumpalan-gumpalan atau media sihir itu oleh Rasulullah dirusak, dibakar. Dan setelah kejadian itu, setelah selesai,
pembakaran, pemusnahan media sihir itu, akhirnya Rasulullah berangsur-angsur pulih dan berangsur-angsur sembuh dari perasaan atau rasa beratnya tubuh yang seolah-olah merasa sakit sekali itu. Lantas setelah itu turun ayat Qul a'udzu birabbil falaq ini. Jadi ayat ini turun setelah Rasulullah bermimpi bahwa beliau disihir. Nah, ayat ini untuk penjagaan. Rasulullah mengatakan, barang siapa membaca ayat atau surat Muawwidzatain ini, maka dia nggak akan terkena sihir dan dia akan diselamatkan. Barang siapa membaca ini, maka dia akan diselamatkan dan akan dilindungi selalu di dalam kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun letterlek untuk makna dari surat ini adalah Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung pada Allah, Tuhan sang pengatur datangnya waktu, datangnya sinar pagi atau datangnya fajar shadiq. Kenapa dalam ayat ini yang dimintakan perlindungan dengan menyebut sifat Allah, di mana beliau atau Allah, dia adalah zat yang menguasai, yang mengatur datangnya waktu subuh. Ya, sebagai simbol karena waktu subuh itu waktu di mana hilang semua kegelapan. Dengan datangnya subuh, maka segala kengerian atas kegelapan, segala hal yang mencekam di gelapnya waktu malam akan berangsur-angsur hilang. Maka dengan tafaul, dengan perlindungan, minta perlindungan kepada Allah yang menguasai dan bisa merubah dari waktu yang gelap menjadi waktu yang terang, dari waktu yang mencekam gelapnya malam menjadi waktu yang indah, yaitu datangnya pagi. Semoga dengan perubahan waktu itu akhirnya berubah dari rasa berat karena disihir, rasa berat karena diintimidasi dan seterusnya, dengan mendapat solusi-solusi. Itu makna Qul a'udzu birabbil falaq, minta perlindungan dengan Tuhan yang menciptakan datangnya waktu fajar. Minta perlindungan dari apa? Min syarri ma khalaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dari semua kejelekan. Ma itu menunjukkan sesuatu secara umum yang belum terbatas, tidak terbatas. Min syarri ma khalaq, dari kejelekannya sesuatu yang diciptakan. Khalaqo yang diciptakan oleh Allah. Jadi segala sesuatu itu berpotensi untuk menjadikan kejelekan bagi siapapun. Maka kalau kita mau tidak memperoleh kejelekan atau tidak kedatangan sesuatu yang menyebabkan kita mendapat kejelekan dari sesuatu itu, ya kita berlindung. Sebagaimana kemarin saya katakan, berlindung kepada Sang Pencipta yang menciptakan sesuatu tersebut. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berdoa, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat yang sempurna dari jeleknya perkara yang diciptakan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan saya minta perlindungan dari kejelekan kegelapan ketika menyelimuti. Ya, mulai datangnya waktu malam ini, sebagaimana Rasulullah menganjurkan di dalam hadis sahihnya, kalau sudah datang waktu malam, tiba waktu malam, yaitu terbenamnya matahari, berarti waktu maghrib, segera tutup pintu rapat-rapat, jendela ditutup rapat-rapat. Karena waktu datangnya waktu malam itulah semua setan-setan, gentayangan, jin, sesuatu yang biasa mengganggu itu akan keluar semua. Maka nanti kalau sudah isya, maka baru boleh pintu-pintu dibuka kembali. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Dan minta perlindungan dari jeleknya an-naffatsati fil 'uqad. Perempuan-perempuan yang menyebul, yang meniup-niup. An-naffatsat itu maknanya meniup dengan mantra-mantranya, dengan mengeluarkan air liurnya, dengan mantra-mantra dan mengeluarkan air liur itu ditiupkan
filokot, dalam ikatan-ikatan yang dijadikan untuk menelikung atau untuk mengikat si yang dikirimi santet tersebut, yang dikirimi sihir tersebut. Kenapa ini perempuan? Perempuan dalam beberapa riwayat penjelasan memang lebih lebih mandi, lebih terkabul, lebih mujarab ketika membuat sihir atau membuat tenung. Ya nggak tahu ini penyebabnya apa, tapi kemungkinan saja karena perempuan itu sekali dia membenci sesuatu yang ia benci itu akan hilang semua kebaikannya. Dia nggak akan ingat dengan kebaikan-kebaikan yang ia benci itu. Artinya perempuan itu bisa fokus secara logika itu, dia perasaannya kuat sekali. Maka ketika dia disuruh untuk menyihir, menenung atau mengirim sesuatu yang sifatnya mantra ini, itu lebih kuat. Di samping ya memang asal usulnya kalau kita kembali ke tentang cerita Nabi Adam dan Dewi Hawa yang menggoyahkan Nabi Adam untuk memakan buah yang dilarang di surga itu juga Dewi Hawa, perempuan. Ataupun yang lainnya lah, cerita-cerita yang lain tentang perempuan itu, baik kebaikan laki-laki 1 tahun akan hilang dengan kesalahan 1 hari. Hujan panas 1 tahun diguyur dengan 1 hari hujan. Ya itu cuma korelasi, tapi ya tidak dari situ. Tapi banyak ulama yang mengatakan memang ternyata dalam ayat ini pun tukang nyebulnya bukan laki-laki, an-naffatsat itu perempuan-perempuan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Yang terakhir kita berlindung dari jeleknya orang yang iri ketika dia iri, ketika dia dengki dengan orang yang diiringi, orang yang ia iri. Orang yang iri ini akan mempengaruhi, daya irinya ini membuat antipati, sampai kalau irinya sudah mencapai puncak, dia akan kelihatan di dalam matanya kelihatan merah, dia akan menatap sinis, akan melihat dengan mata yang tajam, amarah yang memuncak, dan punya harapan, punya keinginan apa yang ia benci dari seseorang yang ia iri, itu sesuatu yang ia jadikan sesuatu yang menjadikan dia iri itu, dia berharap pindah pada dirinya, dan orang yang ia iri itu hilang sesuatu yang ia miliki, atau bahkan yang paling puncak yaitu punya harapan, punya keinginan untuk menghabiskan atau mengakhiri hidupnya orang yang ia nggak senangi itu. Nah, ini sangat menakutkan. Maka dalam satu ayat, Rasulullah itu dibenci oleh orang-orang Yahudi, sampai saking bencinya orang Yahudi ini, mata-mata mereka ketika menatap Rasulullah itu, Rasulullah diperintah oleh Allah untuk untuk jangan melihat, jangan membalas tatapan mereka. Karena ayatnya sebagaimana dalam satu ayat, wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim. Hampir saja orang-orang yang kafir itu akan menggelincirkanmu Muhammad dengan mata tajamnya mereka. Sehingga dalam istilah ilmu ilmu kesehatan ada yang namanya musabul ain, penyakit mata. Bukan penyakit mata rembes, bukan, tapi penyakit karena dilihat, baik itu dilihat karena bentuk kebencian atau dilihat karena bentuk memuji. Ini sama-sama membahayakan. Ini mungkin akan saya terangkan di kesempatan yang akan datang, kesempatan lain. Intinya surat Al-Mu'awwidzatain closingnya adalah untuk perlindungan kita dari semua hal-hal yang menakutkan, semua hal-hal yang membahayakan, dengan kita meminta perlindungan pada Allah, Sang Pencipta, perubahan dari waktu gelap menjadi subuh. Semoga kita mendapat manfaat dari ayat ini dan bisa mengamalkan
apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan bisa menjadikan perlindungan bagi kita, keluarga kita, dan orang-orang kita cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.